Alat dan bahan yang kita butuhkan ada bawang merah, gelas, dan tusuk gigi atau tusuk sate. Langkah yang pertama, tusuk bawang merah dengan tusuk sate seperti pada video. Langkah kedua, letakkan bawang merah di atas wadah atau gelas, kemudian diisi air. Pastikan bagian bawah bawang merah terendam air agar bawang dapat bertumbuh. Pertumbuhan bawang merah pada hari kedua. Pada hari ketiga, akarnya sudah mulai tumbuh. Hari keempat, akar tumbuh semakin panjang. Di hari kelima, hari ketujuh, akar tumbuh semakin banyak. Pada hari ke-8, tunas sudah mulai tumbuh. Pada hari ke-9, tunas bertambah tinggi. Pada hari ke-10, sudah tumbuh batang. Pada hari ke-12, daun dan batang bawang bertumbuh tinggi dan akar semakin banyak. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan sistem reproduksi pada hewan. Di dalam sistem reproduksi pada hewan terdapat dua sistem reproduksi, yaitu yang pertama sistem reproduksi vegetatif atau aseksual, yang kedua yaitu sistem reproduksi generatif atau aseksual. Untuk ciri-ciri yang vegetatif atau seksual yaitu yang pertama tanpa melalui fertilisasi, yang kedua hanya melibatkan satu induk, yang ketiga sifat keturunan sama dengan induk. Untuk sistem reproduksi generatif atau seksual, ciri-cirinya yang pertama melalui fertilisasi, yang kedua melibatkan dua induk, dan yang ketiga sifat keturunan bervariasi. Saya akan membahas terlebih dahulu yaitu reproduksi vegetatif, yaitu pada tunas pada hidra dan ubur-ubur. Pertunasan ditandai dengan munculnya tonjolan. Tonjolan tersebut kemudian berkembang menjadi mulut dan tentakel, kemudian lepas dari induknya. Setelah dewasa menjadi individu baru. Cara yang kedua yaitu reproduksi vegetatif fragmentasi pada cacing Clarania, yaitu terbentuknya individu baru dari potongan-potongan tubuh induknya. Jadi misalnya cacing Clarania ingin kita potong jadi 10, maka masing-masing menjadi individu baru. Dan yang berikutnya yaitu membelah diri pada amoeba. Tubuh amoeba membelah menjadi dua bagian yang sama. Yang selanjutnya yaitu partegonosis, yaitu bentuk reproduksi aseksual di mana betina menghasilkan telur tanpa fertilisasi, misalnya pada kudu daun, komodo dragon, dan laba goblin. Saya akan membahas tentang sistem reproduksi generatif pada hewan. Hewan yang melakukan reproduksi secara generatif itu dapat melakukan fertilisasi dengan dua cara. Yang pertama, fertilisasi internal, yaitu dilakukan di dalam tubuh induknya, misalnya kucing dan burung. Sementara yang kedua, fertilisasi eksternal, yaitu fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh induknya, misalnya ikan. Berdasarkan caranya, reproduksi generatif dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama beranak disebut dengan hewan vivipar, yang kedua bertelur disebut dengan hewan ovipar, yang ketiga bertelur dan beranak disebut dengan hewan ovovivipar. Ciri-ciri dari hewan vivipar yaitu memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan melahirkan jika sudah mencukupi. Induk betina memiliki kelenjar mamai yang dapat menghasilkan susu. Ciri-ciri dari hewan ovipar, yang pertama embrio berkembang di dalam telur, kemudian telur akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina telur
betinanya. Telur kemudian akan dirami hingga menetas sebagian besar termasuk kelompok unggas dan reptil. Dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri hewan ovipar, yaitu embrio berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian akan dilahirkan, contoh pada kelompok reptil. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi hewan. Terima kasih. Organ reproduksi luar laki-laki terdiri dari dua, yaitu satu penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi, yaitu memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Yang kedua ada skrotum, berfungsi sebagai kanal pelindung testis dan menjaga suhu. Organ reproduksi dalam terdiri atas satu, testis yang memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Dua, ada epididymis, merupakan tempat sementara sperma. Tiga, vas deferens, berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesicula seminaris. Empat, yaitu uretra, merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Sementara organ reproduksi perempuan terdiri atas dua bagian, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar wanita terlihat pada gambar terdiri atas vulva, labia majora atau labia minora, klitoris atau bulan kecil, gynecium, uretra atau lubang kencing, himen, yaitu selaput yang mengelilingi lubang vagina. Organ reproduksi dalam wanita terdiri atas satu, ovarium, yaitu tempat memproduksi ovum atau sperma dan hormon estrogen dan progesteron. Dua, ovidum atau tuber falopi, untuk mengeluarkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan gerakan silia pada dirinya. Tiga, infundibulotoba, berfungsi menangkap ovum dari ovarium. Empat, uterus atau rahim, sebagai tempat berkembangnya embrio. Dan yang kelima, vagina, sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluar dari. Lima